Halo guys, jumpa lagi 89 Engineering di sini. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memembrankan sebuah Vespa tapi pakai regulasi balapnya ya. Nah, edisi sebelumnya yaitu kan saya membahas bagaimana bikin Vespa balap standaran gitu yang pakai isepan dibikin racing. Nah, sama nih kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sebuah Vespa dimembranin itu tapi pakai regulasi balap. Supaya apa? Jadi ketika kalian ini pengen balapan ya legal gitu, balap bisa langsung main. Selain bisa dipakai harian juga kayak gitu ya. Nah, kenapa di sini saya pakai PBI? Jadi di PBI ini memang diatur beberapa aturan gitu ya yang memang nggak diperbolehkan pakai racing part tertentu, bukan merek di sini ya, tapi racing part tertentu. Misalkan kayak blok nih, generik kan ada lubangnya banyak tuh ya kan, kayak gitu. Terus di sini disebut memang kalau kalian pakai blok racing ya lubang 3 gitu, bahkan lubang 5 yang dan motor pun nggak boleh di sini. Kayak apa? Yuk kita lihat aja aturannya. Oke, ini peraturannya diawali dari head. Nah, head ini disebut head standar desain Vespa, boleh dimodif. Nah, ini maksudnya volume ruang bakar, desain ruang bakar ini boleh ya. Nah, lalu diperbolehkan merubah posisi lubang busi, boleh ke tengah tuh. Nah, tapi yang nggak bolehnya di sini nggak boleh pakai produk aftermarket khusus kompetisi. Mungkin di sini yang disebut itu racingan ya, kayak misalkan Malossi, Quartini atau Polini, Pinasco yang kayak gitu-gitu. Itu nggak boleh di cylinder head. Lanjut ke pembahasan blok. Nah, kali ini saya akan membahas dari yang sisi nggak bolehnya dulu nih. Apa aja sih yang nggak boleh di kelas 180 tune up ini? Nah, yang pertama itu kalian nggak boleh pakai blok lubang 5 ya. Nah, itu walaupun misalnya dan motor ngeluarin gitu blok lubang 5 itu kalian nggak boleh pakai. Nah, yang nggak boleh lagi yang kedua, misalkan gini, sekatnya saya hilangin aja deh itu blok lubang 5 kan jadinya lubang 3 tuh, karena saya pengen ngejar lubang yang gede kan biar aliran masuknya banyak gitu. Itu tetap nggak boleh ya. Ada di aturan poin yang 102. Oke, itu dari sisi yang nggak boleh. Lalu apa aja nih yang boleh nih? Nah, yang boleh itu adalah yang pertama, blok itu wajib lubang 3 ya. Lalu merek boleh bebas, mau LML, mau dan motor, mau Piaggio, mau Vesgio, mau Ricambi, apapun bebas. Yang penting bloknya lubang 3. Lalu kalian itu boleh porting lubang-lubangnya, bebas tuh mau digedein kayak gimana kek, terserah. Nah, boleh lagi kalian itu pakai packing ya, itu boleh. Mau tebelnya semana bebas. Oh iya, nah di sini saya nggak nemuin nih ngebahas dari segi material. Nah, kalau gitu kita nih bisa pakai liner karbon nih, karena nggak ada larangan nih kan. Kalian tahu sendiri lah kualitas liner karbon itu kerasnya kayak gimana. Nah, itu kalian bisa manfaatin tuh. Kalian bisa pakai kesempatan pakai material liner karbon itu. Lalu apalagi ya, di sini saya nggak nemu pembahasan tentang saluran knalpot. Nah, ini bisa jadi point improvement nih buat kalian nih. Kalian tahu sendiri kan, lubang buang flank knalpot Vespa itu cuma lurus doang gitu, nggak ada iketan bautnya. Nah, dari sini kalian itu bisa improve gitu, bisa modif saluran tersebut itu di custom mirip Jepangan kayak model Ninja lah. Jadi apa? Pakai packing supaya mencegah bocor. Kalian tahu sendiri kan, tendangan balik di motor 2 tak itu akan menentukan performa mesinnya. Kalau bocor, iya udah mejen gitu ya kan. Nah, maka itu bisa jadi sisi improve di situ. Atau kalau misalkan nggak mau modif, ya udah gitu, terima kayak bawaan Vespa aja nggak apa-apa sih. Itu cuma tambahan menurut saya sih. Selanjutnya ada piston ya. Untuk piston ini dia itu bebas, ring pistonnya juga bebas, artinya di sini boleh pakai single ring ya. Lalu ukuran piston di sini hanya dibatasi 62 gitu. Artinya piston bebas di sini ya kalian mau pakai merek racingan Itali kayak mau pakai racingan Jepang, Daytona, ART atau apapun itu, atau bahkan Wiseco sekalipun, yang penting diameternya 62 ya. Lalu tipsnya untuk piston ini ya, kalau bagi saya single ring itu bagus.
Tapi kayaknya lebih better kalian itu make yang pistonnya enteng, seringan mungkin. Lanjut di sini engine block. Saya agak rancu ini engine block ini maksudnya apa ya? Mungkin ya emang bloknya gitu, bukan crankcase. Kalau dibilang crankcase juga bukan sih. Oke, di sini engine block pakai desain original Vespa, boleh dimodif. Lalu panjang stroke itu 57 ya, stang seher bebas. Nah, yang saya tangkap di sini ya, engine block kalau misalkan dia nyebut cuma desain Vespa doang gitu. Udah aja ini kalian bisa mau dipakai radiator ya, karena di sini dia nggak nyebut pendinginan water cool gitu. Kalian bisa mau dipakai itu, karena kalian tahu sendiri kan Vespa itu musuhnya adalah temperatur ya, panas. Vespa rawan ngejim itu. Di situ kan tadi di engine block disinggung ya, panjang stroke standar 57 sama stang seher bebas. Nah, berarti ini adalah seputaran krek as ya. Nah, artinya di sini kalian itu krek as di sini nggak disebut nih mau kayak gimana bentuknya, hanya disebutnya itu stroke 57 mili. Nah, kalau saya di sini untuk Vespa membran, gantilah krek as kalian pakai full circle. Tips trik dari krek as ini, jangan lupa kalian ini menyesuaikan ya dengan bobot seher gitu, karena semakin berat ya akan beda. Jadi bukannya nyari krek asnya ini lebih berat atau lebih enteng, enggak, tapi yang pas yaitu pakai perhitungan balance factor. Oke, di sini kita bahas karburator beserta intake sistemnya. Tadi kita udah bahas ya, intake sistem ini memang video ini dibuat untuk membran. Oke. Nah, jadi untuk karburator ini hanya dibatasi di ukuran 26 mili. Lalu tidak diperbolehkan memperbesar venturi karburator di atas 26 ya. Artinya kalian nggak boleh remer dengan alasan apapun gitu ya. Jadi memang murni 26 mili. Untuk jenis karburator sendiri ini bebas ya, kalian mau pakai side drive atau down drive. Kan kalau side drive itu artinya kalian itu karbunya karbu Jepang gitu ya. Nah, sedangkan down drive yaitu karbunya Vespa gitu. Kan ada juga tuh karbu Vespa dipakein membran, itu juga ada. Itu bebas, yang penting ukurannya maksimal di 26 mili. Untuk membrannya sendiri ini bebas ya, kalian mau pakai membran apapun, merek apapun, itu bebas ya, nggak terdibatasi bentuk juga nggak dibahas di sini. Artinya ya kalian mau pakai V-Force 4 kayak terserah. Nah, untuk masalah pembatasan membran ini yaitu posisi naroknya ya. Nah, posisi narok membrannya ini kalian wajib berada di area crankcase gitu. Terserah kalian ini pakai sistem cor crankcase, kalian ngebentuk ulang crankcase-nya, ataupun kalian pakai intake tambahan, misalkan pakai intake Ziggy itu ya, itu boleh. Nah, ada lagi yang nggak dibolehin di sini adalah kalian naruh intake-nya itu di blok, misalkan tampilannya kayak di blok Ereking atau di blok Wartini kayak gitu ya, yang memang intake-nya ditaruh di blok, itu nggak boleh. Bagian karburasi, bagian intake system tadi udah jelas dibahas ya. Kali ini kita masuk ke bagian pengapiannya. Bicara tentang pengapian Vespa ini kan related banget sama magnet ya. Nah, sedangkan yang kita tahu magnet Vespa itu ya kipas gitu, gede, berat gitu. Nah, di sini diatur, di sini kipas pendingin harus standar desain Vespa. Karena magnet Vespa ini berat ya, tadi kan udah saya bilang tuh magnet Vespa itu berat, maka biasanya kan orang nyari enteng nih, ada pemikiran gini, gue ganti aja bahannya pakai plastik. Nah, tapi di aturan ini disebut lagi material plastik, kipas plastik itu nggak boleh. Terus juga nggak boleh pakai kipas racingnya aftermarket Vespa gitu ya, kayak Malossi, Polini, Quartini, apalagi Pinasco, itu nggak boleh ya. Lah, kebanyakan kagak bolehnya, terus pakai apa gitu ya, standar ya nggak juga gitu. Di situ dibolehin kita itu pakai kipas baja itu yang besi itu ya. Nah, masalah iketan ke magnetnya gimana itu terserah kalian. Jadi semisal nih ya, kalian mau pakai magnet YZ gitu ya, terus dipakein kipas baja ya, itu boleh asal kalian bisa modifnya gitu aja ya, simpelnya. CDI bebas, boleh custom, boleh programmable, asal yang penting AC ya, dia itu nggak boleh DC. Nah, mungkin di sini orang yang pengen racingan, pengen totalos gitu, itu nggak boleh ya. Bahas lagi bagian sepul juga di sini disebut bebas ya, itu tadi saya bilang kan yang artinya bebas
Ya nggak harus Vespa gitu, kalian pakai magnet YZ beserta spoolnya terus diikat di kipas Vespa ya boleh. Tadi itu masalah magnet ya, sekarang kita ke bagian internal atau support pengapiannya. Nah itu kayak spool itu nggak dibatasi ketentuannya berapa, tahanan berapa nggak disebut. Lalu plender spool pun bebas, coil bebas, terserah kalian mau pakai coilnya dari Mallory atau Malossi atau dari HRC Jepang pun terserah. Lalu busi pun pakai busi yang racing punya Ninja atau yang kepala elektrodanya sampai ada 5, itu terserah. Lalu untuk kabel busi juga bebas. Untuk kabel-kabel kelistrikan bebas ya. Misalkan kalian mau ganti pakai kabel yang materialnya emas, itu terserah, karena kita tahu hantaran yang paling baik itu adalah yang emas ya, material emas dibanding tembaga. Itu untuk sisi pengapian. Untuk transmisi di sini ya, yang bahas yang bolehnya dulu. Di sini gigi rasio bebas ya, yang penting gearnya 4. Itu jadi misalkan kalian ini perbandingan gear Vespa-nya jauh-jauh, itu kalian mau custom sendiri terserah, itu boleh. Lalu misalkan gigi primer sekundernya itu nggak ada batasan, terserah kalian mau custom ukuran berapa aja. Lalu untuk gigi primer sekundernya pun nggak disebut harus desain miring atau lurus ya, itu terserah aja, berarti kalian mau custom kayak gimana pun ya terserah. Oke, kita lanjut ke pembahasan bagian kopling ya. Di sini disebut rumah plat kopling desain standar Vespa, boleh dimodifikasi. Di sini kita cari aman aja deh, pakai rumah kopling oriannya aja. Nah itu boleh dimodif, yaitu kalian ikat aja tuh, kalian bikin cincin, kan memang kendalanya rumah kopling Vespa ini megar ya gitu. Nah itu kalian bisa bikinin cincin gitu ya. Nah dan mengganti per koplingnya itu lebih keras, karena menurut saya ini kampas Vespa itu udah cukup lebar ya, bagus lah menurut saya itu. Kopling Vespa itu hanya saja memang pernya lembek. Lalu kalian bisa memodif itu plat koplingnya, dibikin rockwall ya. Rockwall itu apa, yang plat kopling bintik-bintik. Nah itu kalian bisa modif tuh plat koplingnya itu. Lalu tips lainnya untuk rumah kopling Vespa Orion ini, dia itu minim pelumasan ya, maka kalian tambahin lubang lah di situ. Jadi biar lebih banyak oli yang bisa masuk ke kampas koplingnya. Hal yang bisa diimprove lagi dari rumah kopling ini yaitu kekerasan materialnya ya. Kalian bisa harden sendiri rumah koplingnya ini, mungkin metode quenching ya, itu bisa kalian terap di material rumah kopling ini. Desain kopling Vespa ini sebenarnya udah cukup ya menghandle tenaga 30-35 HP. Hanya saja memang part-part tertentunya dia nggak dirancang seperti itu, seperti halnya per koplingnya Vespa ya. Per koplingnya Vespa itu dia lemah gitu. Nah itu bisa kalian improve pakai per kopling yang lebih keras, tapi imbasnya apa, kalian tuh ngoplingnya keras ya, bikin tangan kalian itu pegel. Nah solusi dari saya, bagian stud kopling itu kalian bisa pakai Krimax ya. Lalu bagian gobangannya kalian wajib modif, kalian custom itu pakai truss bearing yang kayak di kopling-koplingnya motor-motor Jepang. Jangan pakai ball bearing yang kayak dijual di SIP itu. Nah itu kan udah ada di review video saya itu, stud kopling yang SIP itu jebol, nggak awet ya. Jadi lebih baik kalian pilih yang desainnya truss bearing kayak kopling-kopling Jepang. Oke, itu tadi udah bahas bagaimana cara mengimprove kopling Vespa ya. Bagi yang mau ribet kayaknya nih kalian tetap bisa pakai barang racingan gitu, karena di situ disebut di poin 136 rumah kopling desain standar Vespa. Ya kan kalau kita tahu yang kopling-kopling racing begitu bentuknya gitu ya, mirip-mirip kopling Vespa gitu. Nah kayak yang misalkan SIP Ultra Strong apa Super Strong gitu saya lupa, dan seri BGM nya itu asal kalian plat koplingnya minta yang biasa aja, jangan yang seramik atau yang Kevlar, itu kayaknya boleh deh. Oke, yang masuk ke bagian paling akhir knalpot di sini bebas. Nah, bebas sebebas-bebasnya. Di sini kalian tidak dibatasi material, ukuran ataupun
ya apapun gitu, pokoknya bebas mau silinser karbon sekalian itu boleh.